warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat KUA. Selamat bertemu lagi dengan kami di channel KUA dalam podcast KUA Menyapa episode 7. Baik, saat ini sudah hadir bersama kami yaitu Ibu Hesti, Ibu atau Mbak ini ya? Ibu Hesti Unggul SSI, Sarjana Sains. Beliau adalah seorang pengawas halal Kemenak Kabupaten Wonosobo. Iya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, perjalanan dari Wonosobo sampai sini lancar ya? Alhamdulillah lancar. Dulu kayaknya di TU ya, Bu? Nggih. Sekarang sudah pindah? Sudah per 1 Oktober pindah ke Bimas Islam. Belum lama ya, Bu? Nggih. Ya, bersama Ibu Hesti Unggul kita akan membahas tentang sertifikat halal atau wajib halal Oktober tahun 2025. WHO Pak singkatannya. Oh, WHO. Siapa ya? Wajib halal Oktober tahun 2026. Boleh diperkenalkan sih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman podcast KUA semuanya, perkenalkan saya Hesti Unggul Pambudi dari Pengawas Jaminan Produk Halal Kantor Kemenak Kabupaten Wonosobo. Siap untuk bersama-sama Pak Agus untuk belajar bersama terkait dengan sertifikasi halal menuju wajib halal Oktober tahun 2026, Pak. Oh ya. Paling singkat saja. Ya. Oh, sebagai pengawas halal di Kemenak, apa peran utama Anda dan seksi Bimas Islam dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat? Sebenarnya nyambung dari tadi ya, Pak ya. Iya. Kenapa pengawas halal akhirnya berpindah ke Bimas Islam gitu. Karena di September kemarin itu terbit KMA nomor 714/714 tahun 2025 terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal pada kantor wilayah Kementerian Agama di tingkat provinsi, kabupaten, dan bahkan sampai ke tingkat kecamatan gitu. Peran saya sebagai pengawas jaminan produk halal bersama dengan seksi Bimas Islam itu dalam KMA-nya ada 6, Pak. Ini merupakan perombakan dari yang sebelumnya itu memastikan peredaran produk halal di Indonesia. Ada 6 ya? Ada 6. Sekarang bisa dijelaskan. Diproyeksikan. Yang pertama itu adalah menyusun program kerja pelaksanaan jaminan produk halal dalam hal ini sesuai dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan edukasi. Nah, harapannya di podcast kali ini itu sudah mencakup dengan sosialisasi dan edukasi, gitu, Pak. Terus yang ketiga, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda. Ini kemarin proyeksinya kami sudah bersama dengan Pemda, MUI Kabupaten Wonosobo, dan juga dinas-dinas terkait, yaitu yang pertama Dinas Perikanan Peternakan, setelah itu Dinas Kesehatan, untuk bersama-sama mengawasi dan juga memonitoring penyelenggaraan jaminan produk halal di Kabupaten Wonosobo. Terus selanjutnya melakukan pendataan dan perencanaan fasilitasi. Fasilitasi ini itu berkaitan dengan pendaftaran sertifikat halal yang proyeksinya itu kepada terutama Pemda, Pak. Gitu. Terus menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi. Ini kaitannya dengan pengawasan tadi, ya, Pak. Terus dan juga melaporkan secara berkala apabila ada ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, Pak. Gitu. Kemudian kan banyak pelaku UMKM ya, Bu, ya, yang masih bingung ini gimana caranya. Terus mengapa sertifikasi halal ini kok wajib bagi produk makanan dan minuman di Indonesia? Dasar hukumnya itu apa? Ya, sertifikasi halal ini sebenarnya wajib. Dasar hukumnya ada 2, Pak. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terus diproyeksikan lagi kepada PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Selain bentuk perlindungan, kebijakan ini juga membantu untuk meningkatkan kepercayaan, terutama kepada kami, ya, Bang, kita ini sebagai konsumen muslim, bahwasanya ada suatu jaminan nih bahwa produk-produk yang terutama yang kita konsumsi itu sudah halal. Biar kita tidak khawatir ya. Betul. Mantap. Terus kemudian ya, ini apa perbedaan yang mendasar antara label halal yang dikeluarkan oleh MUI dengan label halal yang dikeluarkan oleh BPJJ? Itu di bawah Kementerian Agama saja. Apa perbedaannya? Jadi begini, dulu itu label halal memang yang dikeluarkan oleh MUI. Namun sejak tahun 2014, seiring dengan
terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan sertifikat maupun label halal itu adalah BPJPH. MUI saat ini tuh berperan sebagai penetapan dalam sidang fatwa, Pak. Jadi kan untuk memperoleh sertifikat halal itu melalui sidang fatwa. Nah ini MUI itu sekarang perannya di situ. Jadi sekarang label satu-satunya label halal yang resmi dan diakui di Indonesia itu label halal yang punya BPJPH. Kemudian bentuknya seperti ini. Jadi label halal jangan salah ya teman-teman. Ini tuh logo itu hanya ada gambar halalnya. Ini yang di masyarakat itu kita sering menemui produk-produk itu hanya ada logo. Nah ini khawatirnya ini tuh hanya dipasang tok di kemasan gitu Pak. Nah yang betul label halal ini logo, ini label. Label halal itu serangkaiannya itu ada bingkai, terus ada logo halal dan ada nomor ID sertifikat halal. Ini yang benar teman-teman. Jadi satu-satunya label ini untuk yang primer, ini untuk yang sekundernya Pak. Jadi sama semuanya, yang wajib ada dalam kemasan itu yang seperti ini. Serangkaian ada bingkainya, ada logonya dan ada ID-nya. Dari BPJPH sendiri itu toleransi. Jadi kalau misalkan tidak muat gitu, ID-nya itu boleh di bawahnya. Di bawah. Asalkan di luar ini, asalkan tidak sampai melewati dalam batas bingkainya, Pak. Itu ya, baru tahu gitu. Berarti harus ada serangkaian. Iya, harus ada serangkaian. Banyak beredar yang hanya itu logonya saja. Kemarin Pak saya itu mengawasi bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo di acara Festival UKM, Pak. Bayangkan dari 96 produk, hanya 7 produk yang benar-benar labelnya itu yang sesuai. Ada ID-nya. Makanya saya juga ikut mengedukasi masyarakat, jangan sampai sudah mengajukan sertifikat halal tapi labelnya belum sesuai. Gitu, Pak. Label yang betul seperti itu, yang legal ya. Iya, betul. Terus kemudian ya, Bu, kita tahu ya prosesnya itu kan melibatkan BPJPH, kemudian LPH. Betul. Kemudian MUI. Bisakah Ibu jelaskan alur sederhana saja pengajuan sertifikat halal khususnya untuk UMKM yang baru pertama kali mendaftar? Bagaimana caranya? Jadi ada 2 pengajuannya. Untuk UMKM ini bisa untuk pengajuan di self declare atau mereka mengikrarkan sendiri bahwasanya semua bahan yang mereka gunakan itu sudah halal, Pak. Melalui skema ini, itu mereka mendaftarkan melalui situs Si Halal atau ptsp.halal.go.id, kemudian melengkapi daftar. Yang pertama itu harus punya NIB dulu ya. Harus punya NIB dulu, melengkapi daftar bahan, terus mengisi proses produksi halalnya. Nah ini harus ada verifikasi dokumennya, yaitu oleh P3H itu sendiri. P3H yang melalui dengan LP3H. Gitu. Setelah itu dokumen diverifikasi dan dinyatakan halal melalui sidang fatwa MUI, baru BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Juga halal. Berarti pertama NIB ya. Kemudian daftar bahan, proses, foto produk, proses produksi halal, P3H verifikasi, sidang MUI, kemudian baru terbit sertifikat halal. Sederhana ya? Sebenarnya sederhana, makanya ayo ajukan sertifikat halal. Terus kira-kira berapa lama ini rata-rata waktu yang dibutuhkan dari awal pendaftaran ya hingga sertifikat halal diterbitkan? Terus kemudian faktor yang paling sering menyebabkan proses ini menjadi lama atau tertunda itu apa saja? Berapa lama dan faktor? Sebenarnya sudah banyak keluhan dan aduan yang masuk. Ibu kok ini sertifikat halalnya lama sekali gitu. Biasanya 1 minggu 2 minggu sudah terbit, ini sampai berbulan-bulan gitu. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tadi, ideal dan maksimal penerbitan sertifikat halal itu 2 minggu, Pak. Hanya 2 minggu. Hanya 2 minggu itu sudah jadi gitu. Tapi untuk self declare yang tadi, yang UMKM tadi, untuk yang reguler itu menurut undang-undang 1 sampai 2 bulan maksimal. 1 sampai 2 bulan. Nah, proses yang membuat lama adalah biasanya itu dokumen-dokumennya belum lengkap. Jadi baik itu pendamping maupun LP3H ataupun untuk reguler penyelia dan LPH-nya itu dokumen-dokumennya belum lengkap dan belum sesuai gitu. Yang saya perhatikan di
beberapa kesalahan dalam mengupload dokumen itu biasanya foto produknya itu tidak asli, Pak. Jadi Produknya foto orang lain. produknya orang lain atau dia ambil dari Google atau internet terus diupload, atau foto pendamping bersama pelaku usahanya itu editan juga, atau pendamping hanya selfie begitu. Itu juga sekarang BPJPH sudah bisa mendeteksi itu, Pak. Jadi ketika prosesnya lama itu bisa jadi karena hal-hal yang seperti itu, Pak. Gitu. Atau yang kedua karena verifikasi dalam sidang fatwanya itu mantri, Pak. Jadi kan ini kita nasional ya, gitu. Jadi dimungkinkan bisa menjadi salah satu faktor yang memperhambat. Ya, self declare itu kan hanya 2 minggu ya. Iya, betul. Untuk yang apa itu, yang reguler ya, 1 sampai 2 bulan itu, itu yang singkat. Terus kemudian ya Bu ya, ini apa saja dokumen penting yang wajib disiapkan nih oleh UMKM sebelum mengajukan permohonan sertifikasi. Terus kemudian apakah ada biaya yang dikenakan? Dan apakah ada program pembiayaan gratis dari pemerintah? Seperti self-declare atau sehati. Sehati itu kan skema gratis. Bagaimana? Dokumen apa saja? Nah, saya selalu mencuplik ibaratnya dari kata-kata Kepala Badan itu pada 17 Agustus kemarin itu terbit keputusan Kepala Badan nomor 146 tahun 2025. Ini terkait dengan skema baru atau petunjuk teknis dari self-declare. Ada 7 persyaratan, Pak, atau 7 dokumen penting yang wajib disiapkan UMKM. Yang pertama yang tadi adalah dia harus melampirkan NIB-nya. Terus yang kedua, jenis produk yang masuk dalam kategori self-declare itu seperti bakery ataupun oleh-oleh begitu, Pak. Roti itu bisa maksimal 10 produk. Maksimal 10 produk. Nah ini yang baru itu warung-warung, Pak. Warung-warung seperti warung Tegal, angkringan, warung mie ayam, masakan Padang, bakso, ataupun warung-warung Sunda itu seperti itu bisa gratis asalkan maksimal 30 produk. Maksimal 30 produk gitu. Terus yang selanjutnya melampirkan nama produk, foto produk, daftar produk, bahan, menu, harga maupun penjelasan tentang proses produksi halalnya. Gitu. Itu yang self declare atau yang gratis, Pak, tadi. Terus yang kedua untuk reguler itu ditambah 1, yaitu dengan dokumen penyelia halal. Tambah dokumen penyelia halalnya. Begitu. Untuk biaya yang self declare tadi itu kan masuk di program pemerintah juga yang yaitu gratis, ya. Sehati ya, Pak, Sehati tahun 2025. Itu tuh biayanya benar-benar gratis. Jadi saya mengingatkan kepada pelaku usaha stop memberikan uang kembali kepada pendamping karena ketika sudah mengajukan Sehati maka itu benar-benar gratis gitu, Pak. Nah, untuk yang reguler ini yang sebenarnya menjadi PR bersama ya, Pak, karena penyelia itu pasti masing-masing itu sudah matok harga, itu untuk dokumentasi, transport, audit dan lain-lain gitu. Itu yang kemarin kita sudah diundang dalam rapat koordinasi percepatan sertifikasi halal di Pekalongan dengan Ibu Malika, dia itu ketua Komite Fatwa BPJPH. Ibu Malika menegaskan bahwa di Jawa Tengah itu maksimal biaya reguler itu 3 juta untuk makanan minuman. Kalau lebih dari itu laporkan gitu. Ibu Malika pesannya seperti itu. Begitu juga dengan RPH ataupun RPU maksimal di Jawa Tengah itu 1,5 juta sampai 2 juta. Itu karena sekarang macam-macam, Pak. Maksudnya masyarakat kita itu bahkan mematok harga tinggi tanpa ibaratnya perhitungan maupun transparansi, itu malah jatuhnya halal itu ngomong ya, Pak, berbisnis kalau niku. Untuk itu yang reguler ya. Untuk yang reguler gitu. Nah, terus selanjutnya untuk fasilitator, Pak. Ini dari BPJPH sangat membuka kepada Pemda, instansi maupun BUMN untuk menjadi fasilitator dalam gerakan sertifikat halal gitu. Jadi untuk fasilitator ini skema dari self declare itu
230.000, Ya. untuk regulernya 300.000, untuk perusahaan menengah maupun besar itu 5 sampai 12 juta. Itu khusus untuk fasilitator gitu, Pak. Kemudian terkait self declare ya, Oke, betul. atau pernyataan pelaku usaha. Oke. Jenis produk apa saja ini yang memenuhi syarat untuk skema ini? Nah, Dan bagaimana Kemenak melakukan verifikasi kehalalannya? Ini bagaimana? untuk jenis produknya yang pertama Jenis dulu, produk. ini juga ada di lampiran Keputusan Kepala Badan BPJBH nomor 146 tahun 2025. Jadi untuk terutama makanan dan minuman, ini yang menjadi target utama ya Pak ya. Untuk makanan dan minuman, syarat untuk mengajukan sertifikat gratis itu mempunyai omset kurang dari 15 M, Pak. Gitu. Ini sudah sangat diperlebar oleh pemerintah karena di keputusan sebelumnya itu syaratnya kurang dari 500 juta. Sekarang 15 M. Terus maksimal hanya memiliki 1 outlet dan 1 cabang. Terus berasal dari untuk yang menggunakan daging atau penggilingan itu berasal dari RPH maupun RPU yang sudah memiliki sertifikat halal. Teknologinya sederhana, manual, dan proses pengawetannya juga sederhana begitu Pak. Jadi boleh pertama makanan dan minuman itu mengajukan sertifikat halal gratis asalkan memenuhi kategori tadi. Kemudian Gini. kemudian di mana ini pelaku UMKM atau pelaku usaha ini bisa mendaftarkan sertifikat halal ini di mana ini? Apakah langsung ke kantor Kementerian Agama atau di mana? Nah, sebenarnya saya sedang bersama dengan KUA ini ya Pak untuk memverifikasi daftar pendamping yang aktif di tiap kecamatan gitu. Karena beberapa kali itu ada misalkan kemarin ada dari Kalibawang Pak, itu kan cukup jauh ya jaraknya dengan kantor Kemenak itu sampai ke kantor Kemenak untuk mendaftarkan sertifikat halal gitu. Kantor Kemenak tidak punya pendamping Pak. Kita di sini berfungsi dan tupoksinya itu sebagai pengawas gitu. Nah, pendamping ini itu proyeksinya dengan KUA atau bersama penyuluh Pak. Makanya saya sedang punya pendataan gitu bahwa pendampingnya aktif supaya kalau misalkan ada yang ke kantor ataupun ada yang ke KUA, oh ini daftarnya di kecamatan ini, silakan menghubungi ini. Karena kan yang mempunyai hak memilih pendamping itu kan pelaku usaha sendiri begitu Pak. Data semua ya. Insya Allah tiap KUA itu. Iya betul, didata semuanya. Kemudian inilah untuk tantangannya ya ini. Di luar kepatuhan hukum ya. Tadi kan patuh hukum. Apa manfaat nyata sertifikat halal bagi UMKM, terutama dalam hal perluasan pasar dan kepercayaan konsumen? Manfaatnya apa saja ini? Sebenarnya manfaatnya sangat besar nih Pak ya, karena contohlah sekarang itu yang lagi marak itu MBG Pak. MBG itu untuk pengajuan ke MBG itu harus wajib memiliki sertifikat halal. Gitu. Terus yang kedua untuk ke instansi-instansi, ini untuk sekilas saja mengingatkan bahwasanya Bapak Bupati Kabupaten Wonosobo di tahun 2023 itu sudah membuat surat edaran kepada instansi-instansi di seluruh Kabupaten Wonosobo bahwa penyediaan pangan bersertifikat halal. Jadi di acara-acara maupun di dinas-dinas itu tuh harus dengan misalkan snack ataupun catering yang sudah bersertifikat halal. Nah, kalau UMKM ini mengajukan sertifikat halal, kan jadinya mereka bisa masuk ke pasar itu, terus juga lebih luas lagi itu bisa dengan ekspor ataupun di luar negeri, itu kan sangat membuka peluang yang sangat besar begitu Pak. Sekarang kan balita juga dapat MBG kan. Iya betul. Sebagai orang tua kan ada kekhawatiran sendiri, seperti berita yang beredar di kan. Kemudian bagaimana cara masyarakat umum ini memastikan bahwa suatu produk benar-benar memiliki sertifikat halal yang valid dan masih berlaku? Ini bagaimana caranya? Ada aplikasi atau situs resmi yang bisa dicetak? Jadi masyarakat bisa mengecek keaslian sertifikat halal itu melalui website bbcph.halal.go.id. Nah, itulah kenapa saya sangat ibaratnya sangat berharap label halal yang tercantum dalam kemasan produk itu yang seperti ini Pak. Karena dengan ID ini nantinya
itu di website itu bisa dicek. Selain ID itu ada nama produk. Tapi kan kalau nama produk biasanya banyak yang kesamaan. Nah, dengan ID sertifikat halal ini kita bisa mengetik di website itu, kemudian langsung muncul itu sudah sertifikat, itu sudah punya sertifikat halal atau belum. Terus yang kedua, ketika misalkan kita ke warung atau ke apa, Bu, sertifikat halalnya mana? Karena pemalsuan itu juga ada, Pak. Jadi di bawah itu ada barcode. Di bawah sertifikat halal itu ada barcode yang kita bisa scan langsung. Nah, setelah scan langsung itu akan muncul. Jadi sertifikat halalnya atas nama siapa, produknya apa, terus diajukan tanggal berapa gitu. Nah, itu pasti sudah asli. Prosesnya bagaimana? Betul, bahannya apa saja. bpcbh.hal.go.id. Iya, betul. Itu adalah aplikasi sudah sebenarnya. Nah, kalau ragu lagi hubungi kami gitu. Siap untuk menghubungi Bu Hasti SSI. Beliau adalah Kemenak, pengawas Pak. Kemenak. Kemudian yang terakhir sebagai penutup pesan kunci. Pesan terakhir dan ajakan khusus dari Kemenak kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia untuk segera mengurus sertifikat halal serta bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan produk halal. Ya. Kami mengajak kepada seluruh pelaku usaha terutama di Kabupaten Wonosobo ini, yang kemarin saya sudah melakukan rekapitulasi data, jumlah pelaku usahanya itu sekitar 33.000. Baru setengahnya yang sudah mengajukan sertifikat halal. Nah, yang setengahnya lagi, yuk bersama mengajukan sertifikat halal, karena ini tuh bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral, apalagi selaku Muslim ya Pak ya. Terutama untuk saudara-saudara kita, bahwasanya sertifikat halal ini akan meningkatkan kepercayaan dan membuka pasar yang lebih luas. Bukan hanya itu juga, sertifikat halal ini juga menjadi ladang pahala karena kita kan menyelamatkan umat dari yang haram ya Pak ya. Dan juga menjadi keberkahan maupun ketenangan batin tersendiri bahwasanya kita sudah menjual ataupun mengedarkan produk yang halal. Selain itu kami juga mendorong masyarakat untuk memeriksa keaslian label halal dan melaporkan apabila ada produk ataupun indikasi-indikasi dari inkonsistensi penyelewengan jaminan produk halal, supaya kita bersama untuk mewujudkan Indonesia menuju ekosistem halal secara nasional. Bisa menuju ekosistem halal. Halal. Ya, terima kasih sekali atas perbincangan pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa sekali Ibu Hasti Unggul. Luar biasa, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Dan sehat-sehat selalu ya Bu. Amin. Mana ada kata-kata terakhir atau tidak? Kata-kata terakhirnya mungkin ini, laporkan apabila ada penyelewengan atau apa, maka dikontak ya dan KUA Kopil misalkan ada penyelewengan maupun indikasi-indikasi yang tidak sesuai dengan pelaku usaha, terutama yang harganya patokannya terlalu tinggi, laporkan saja Bapak Ibu, karena sertifikat halal itu ruhnya adalah tentang agama, bukan tentang bisnis. Baik sekali Sobat KUA, demikian perbincangan dalam podcast episode ke-7. Ini ada pantun dari saya, jalan-jalan ke pasar baru, membeli kain berwarna indah. Jika ingin hidupmu maju, pilih produk halal dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.